Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu saat ini kami akan belajar, berikan hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti pelajarannya. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Pelajaran subtema 1 kita sudah belajar keberagaman budaya bangsaku. Dilanjutkan ke subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Dan sekarang kita akan pelajari bersyukur atas keberagaman. Kalau dikatakan bersyukur berarti kita harus bersukacita. Jangan karena beragam kita menjadi murung, kita menjadi sedih. Kenapa sih suku bangsa Indonesia ini harus beragam-ragam? Kan nggak seru. Ya, bukan seperti itu yang bersyukur ya nak. Itu namanya bersungut tidak bersyukur. Tetapi dikatakan bersyukur ketika kita itu menyadari, oh iya ya, ternyata ada juga untungnya bangsa Indonesia itu memiliki suku yang beragam. Karena kita bisa mempelajari apa? Kita bisa mempelajari budayanya, kita bisa saling mempelajari tradisinya atau makanan tradisionalnya. Nah, di sini apa yang harus kita syukuri? Kita mengetahui, kita menjadi tahu makanan khas dari berbagai suku. Yang tadinya kita tidak tahu, menjadi tahu. Seandainya kita hanya satu suku, pasti kita tidak memiliki wawasan luas dengan suku yang lain. Yang kita tahu hanya suku ini saja, makanan suku ini saja, kita tidak tahu suku yang lainnya. Jadi kita harus bersyukur ke atas perbedaan inilah kita menjadi tahu banyak hal. Contoh, kita buka LKS-nya halaman 67. Gudeg makanan khas Jawa. Kalau semua kita suku Batak, tidak ada di Indonesia ini, tidak ada suku Jawa, apakah kita akan tahu makanan khas Jawa itu apa? Tidak tahu, karena untuk itu kita harus bersyukur. Ulan menyukai makanan gudeg. Ulan menyukai gudeg karena rasanya yang manis. Gudeg merupakan makanan khas dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam bacaan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa gagasan pokok dari bacaan ini terdapat di awal kalimat. Apa itu? Ulan menyukai makanan gudeg. Dan kalimat penjelasnya yang mana? Ulan menyukai gudeg karena rasanya yang manis. Gudeg merupakan makanan khas dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itulah yang merupakan kalimat pendukung. Misrasa, gagasan pokok dan gagasan pendukung kita semua sudah bisa, karena sudah diulang-ulang dari subtema 1, subtema 2 dan sekarang subtema 3 kita tetap belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita lanjutkan. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia ialah adanya makanan khas daerah. Inilah tadi yang Miss bilang. Karena keberagaman itu, kita mengetahui makanan-makanan khas dari masing-masing daerah. Yang pertama, rendang. Rendang itu makanan khas dari daerah mana? Dari Sumatera Barat. Rendang itu daging, makanan yang terdiri dari bahan daging. Biasanya daging sapi, daun kunyit, daun jeruk, serai, peka atau kembang lawang, kelapa parut, sangrai, santan, dan juga minyak goreng. Ini merupakan salah satu makanan khas dari Indonesia yang kerajaannya sudah sangat mendunia. Kalau ditanya rendang, misrasa semua kita sudah mengenal apa itu rendang. Rendang sapi, rendang ayam, tapi ada juga ya rendang yang bukan daging atau daging buatan. Jadi rendang ini makanan khas dari Sumatera Barat. Yang kedua, bika Ambon.
Bika Ambon ini dari mana? Dari Medan. Mis rasa semua juga sudah tahu ya, bika Ambon rasanya sangat enak. Mungkin kita semua sudah pernah merasakan bika Ambon. Kalau masih belum ada, bolehlah dibilang sama mamanya biar dibeli ya, biar dirasa, dicoba-coba dulu bika Ambon khas dari Medan ini. Yang ketiga, ayam betutu. Ayam betutu ini makanan khas dari Bali. Untuk lebih jelasnya bisa di searching internet ya nak, bisa dilihat gambarnya bagaimana. Nomor 4, pempek dari Palembang. Pempek ini, pempek mis rasa semua sudah pernah makan ya pempek. Yang kelima, bakpia. Bakpia ini dari Yogyakarta. Yang keenam, gulai ikan patin. Kalau gulai patin juga mis rasa semua sudah tahu lah ya gulai ikan patin itu seperti apa. Yang ketujuh, pendap dari Bengkulu. Yang kedelapan, gohu ikan dari Maluku. Yang kesembilan, lumpia. Lumpia ini berasal dari Jawa Tengah atau Semarang. Itulah merupakan makanan-makanan khas dari berbagai daerah. Sekarang kita lanjutkan ke pendalaman materi mengenai bunyi. Di subtema 1, subtema kedua kita sudah belajar mengenai bunyi, dan sekarang di subtema 3 kita akan dalami materi tentang bunyi. Kita sudah pelajari bunyi itu adalah getaran di udara. Kita memukul benda itu bergetar menghasilkan bunyi. Dan sumber bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media itu merupakan benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi merambat melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair dan benda gas. Selain merambat, suara juga dapat dipantulkan dan juga diserap. Pantulan bunyi terjadi akibat getaran bunyi mengenai benda dengan permukaan keras. Ada dua jenis bunyi pantul, yaitu bunyi gaung dan bunyi gema. Jadi ketika kita bersuara, udara menyampaikan suara kita kepada orang lain. Boleh dipraktekkan di rumah. Kamu berdiri 5 meter jaraknya dengan adik atau kakak atau orang tua, dan coba bersuara, panggil, "Mama." Apakah orang tuamu mendengar suaramu? Kalau kamu memanggilnya dengan suara yang sedang atau suara yang keras, pasti mama mendengar suaramu. Kenapa suara itu terdengar? Karena bunyi itu merambat melalui benda media gas atau udara. Udara itu jadi bunyi itu merambat melalui udara dan disampaikan kepada orang tuamu. Kita lanjutkan, kita buka LKS-nya halaman 72. Di sini kita disuruh untuk melakukan percobaan. Percobaan memantulkan dan menyerap bunyi. Boleh dipraktekkan di rumah. Ini tugasnya mempraktekkan ini di rumah ya nak, dipraktekkan. Lalu nanti divideokan. Sekarang kita lanjutkan ke mengenal berbagai rumah adat. Tadi kita sudah mengenal makanan khas, sekarang kita mengenal rumah adat. Di sini ada satu rumah lamin. Rumah lamin ini merupakan rumah adat dari Kalimantan. Rumah Honoi merupakan rumah adat berasal dari Papua.
Rumah joglo merupakan rumah adat dari Jawa. Rumah Krongbade merupakan rumah adat dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang terakhir, rumah adat Bali. Inilah bentuk-bentuk rumah adat dari berbagai suku atau daerah. Tidak hanya rumah adat, kita juga ada juga perbedaan baju adatnya. Baju adat Aceh, Kalimantan, Bali, Jawa, Betawi berbeda-beda ya. Contoh kalau Batak, apa baju adatnya? Baju adatnya ulos Batak ya nak ya. Iya, ulos Batak. Selanjutnya, setelah kita pelajari makanan khas, yang kedua rumah adatnya, ketiga pakaian adatnya, boleh dicari di internet nanti. Yang keempat apalagi? Tariannya. Selain dari ketiga tadi, kita juga bisa mempelajari tarian dari berbagai suku, dari masing-masing daerah, budaya berbeda-beda. Contoh kita ambil Batak ya nak, karena Miss orang Batak, jadi Miss taunya Batak, tortor, biasanya tarian khas Batak ialah tortor. Tarian biasanya menggunakan alat musik, dan alat musik biasanya mengeluarkan bunyi. Tadi kita sudah pelajari, bunyi itu berdasarkan pantulannya dibagi menjadi dua, yaitu satu gaung, yang kedua gema. Gaung yaitu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak jelas bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Gaung dapat terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Oleh karena itu, di tempat-tempat semacam itu harus dipasangi peredam suara untuk melindungi pendengaran. Gema. Miss kira semua kita sudah mengetahui ya bunyi apa gema itu. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya ini terjadi di kebun ya. Kita memanggil mama, terpantul, suara kita terpantul. Balik lagi suaranya, mama, seperti itu. Tapi setelah bunyi asli, setelah kita mengeluarkan suara baru terpantul suara kita, kedengaran lagi, kembali ke kita. Itulah yang disebut dengan gema. Sekarang suara bukan hanya adat istiadat, bukan hanya agama, bukan hanya pakaian, tetapi juga suara manusia itu berbeda-beda ya nah. Ada suaranya yang lembut, ada suaranya yang keras, dan ada juga suaranya yang serak. Setiap orang mempunyai suara yang berbeda-beda. Hal ini karena suara dihasilkan dari udara yang dipompa paru-paru dan melewati pita suara hingga membuat pita suara bergetar. Bunyi tidak lupa dengan getaran. Getar itu menghasilkan bunyi. Nah, getaran pita suara inilah yang menghasilkan bunyi, dan kemudian mulut kita membentuk kata-kata. Coba kita berbicara. Kalau kita berbicara, pegang lehernya, akan kita merasakan
getaran. Suara inilah yang menghasilkan bunyi dan kemudian mulut kita membentuk kata-kata. Perbedaan suara yang dimiliki setiap orang ini disebabkan oleh perbedaan pita suara. Jadi yang menyebabkan suara manusia berbeda-beda adalah pita suara. Ada pita suaranya yang kecil, ada pita suaranya yang tebal. Itulah yang mengakibatkan suara manusia berbeda-beda. Apakah kamu pernah membandingkan suara ayah dan ibu saat berbicara? Suara ayah pasti terdengar lebih rendah dan berat dibanding dengan suara ibu yang terdengar lebih tinggi. Biasanya memang suara laki-laki dan suara perempuan itu berbeda, karena biasanya kalau suara ibu atau suara perempuan lebih tinggi, sedangkan suara laki-laki itu lebih rendah dan berat, agak-agak serak gitulah ya. Pita suara kita juga bisa membengkak yang dapat menyebabkan suara kita menjadi hilang. Ada yang pernah kehilangan suara? Pernah. Jika kita terlalu banyak berbicara, terlalu banyak berteriak, itu dapat mengakibatkan hilangnya suara, terjadinya pembengkakan pita suara, dan itulah yang mengakibatkan hilangnya suara. Pita suara kita akan membengkak dan disebut dengan laringitis. Hal ini membuat suara kita melemah dan menjadi serak. Membengkaknya pita suara ini salah satu penyebabnya adalah infeksi virus, bakteri, jamur, atau terkena alergi. Agar pita suara kembali normal, kamu hanya perlu beristirahat yang cukup. Setelah kita pelajari, kita bersyukur atas keberagaman, kita mengetahui berbagai macam budayanya, berbagai macam adat istiadatnya seperti apa, pakaian adatnya, makanan khasnya. Sekarang kita bersyukur, untuk itu kita harus bekerja sama. Bentuk-bentuk kerjasama saat di sekolah apa saja? Membersihkan kelas. Yang kedua, merawat taman dan halaman sekolah. Yang ketiga, belajar kelompok. Sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, harus mau bekerja sama. Bekerja sama dalam melakukan sesuatu hal agar dapat mempercepat pekerjaan itu. Di sini ada teks bacaan. Kerjasama ketika menghadapi bencana. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menolong orang yang sedang ditimpa bencana. Kita tidak boleh membiarkan ketika kita sudah melihat teman kita terjatuh, kita tidak menolong. Itu namanya salah. Yang harus kita lakukan adalah menolongnya, bukan menertawakannya. Itulah yang disebut juga dengan kerjasama. Kerjasama dalam menghadapi bencana itu maksudnya ketika ada kebakaran rumah, semua warga setempat sama-sama membantu mengambil air untuk menyiram rumah tersebut. Itulah yang disebut dengan kerjasama. Di sini dalam teks ini kita juga diajak untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini serasa kita semua sudah tahu lah ya, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Boleh dibaca di rumah. Yang terakhir ialah tarian. Selain dari makanan, selain dari semua yang kita pelajari, ini terakhir kita pelajari tarian. Dalam keberagaman di Indonesia ini, kita menjadi tahu, kita bersyukur atas keberagaman ini karena kita mengetahui beragam-ragam juga jenis tari yang dimiliki oleh berbagai daerah. Contohnya tari merak. Tari merak merupakan salah satu tari kreasi baru yang mengapresiasikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Seperti namanya, tari merak. Berarti kalau sudah kita mendengarkan tari merak, berarti itu kita ingat burung apa? Burung merak.
Ciri tarian ini adalah menggunakan pakaian atau kostum yang memiliki motif seperti burung merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu merak. Nah, jadi sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Untuk lebih mengetahui lebih jelasnya, kita bisa lihat internet bagaimana suku-suku yang lainnya, budayanya, pakaiannya, makanan, tarinya. Kita bisa lihat di internet agar lebih jelas. Bisa dilihat di YouTube biar lebih jelas ya, nah ada videonya langsung. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan berdoa. Jangan lupa tugasnya evaluasi subtema. Evaluasi subtema 3. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami sudah belajar. Kiranya melalui pelajaran hari ini dapat membuat kami lebih mengetahui akan keberagaman budaya bangsa kami. Terima kasih juga Tuhan, ajarkan kami agar kami bersyukur atas keberagaman ini sehingga kami memiliki wawasan yang luas mengenal suku yang lainnya. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jangan lupa mengerjakan tugas ya nak.